Street Hypnotis Maning guys. Hari ini kita menuju daerah kampung belakang, tepatnya daerah Gaga Rawa Company. Sedang menuju lokasi yang telah ditentukan oleh inviter. Ganteng Bang Mardian. Pokoknya buat sahabat Babe Ubay tetap pantengin channel Babe. Kita jalan-jalan sayang, menikmati keindahan malam, berburu relawan. Ke kanan, terus kanan aja dah, dekatan. Perintahnya kanan ya. Kita lewat jalan alternatif guys, kita dibawa ke tempat jin buang anak. terus indah ya guys. Waduh, jangan sampai meleng Bang Mardian. Bagus ya guys, pemandangan malam hari Jakarta ya. Nyewotin. Jadi ini wilayah lokasi dekat rumah Babe saya ya. Pokoknya yang paham, ini namanya kawasan Citra Dua, perumahan Citra Dua. Masih belum ada target yang terlihat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Babe Ubay dimana saja berada. Untuk kesekian kalinya Babe sama Bang Mardian sebagai kameramen handal itu masih mencoba mencari relawan yang masih mau bersedia untuk bikin konten sama Babe. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita ikutin keseruannya, kita jalan pelan-pelan. Ada tuh ya, banyak warna dulu. Apa sini dulu? Sini dulu.
Ini Babe udah depan Alfamart. Ada sih target yang akan kita eksekusi. Mudah-mudahan bersedia. Kenapa harus bersedia? Kalau nggak bersedia, ya tentunya kita kurang etis, kayak nggak sopan gitu. Oke, kita coba aja. Siap Bang Mardian? Oke. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Masih banyak waktunya nggak? Masih ya, banyak waktunya? Oh, masih dulu ya? Oh, masih dulu kawan. Banyak temennya, banyak. Kenalin dulu, Ubay. Ubay. Saya lagi belajar bikin konten. Kira-kira bersedia nggak kalau saya bikin konten bareng, minta bantuan? Konten YouTube. Tentang edukasi teknologi pikiran, pernah dengar? Kalau ini apa? Hipnoterapi. Pernah dengar? Hipnoterapi pernah dengar? Kalau yang kayak Ferdian pernah tahu? Oh gitu ya. Jadi memang konten seperti ini juga saya baru bikin, mungkin belum banyak. Makanya saya sebut edukasi atau sosialisasi agar supaya masyarakat Indonesia, khususnya di Indonesia dan dunia umumnya, biar mengetahui apa sih sebetulnya itu yang hipnoterapi atau hipnotis atau sugesti atau yang biasa dikenal dengan teknologi pikiran gitu. Jadi nggak apa-apa ya kita bikin konten. Ya yang paling kayak gitu. Enggak, ini mau saya minta izin aja, kalau memang nggak bersedia nggak masalah. Kalau apa yang nggak percaya kayak gitu? Ya, memang banyak yang nggak percaya, banyak yang percaya. Dia tinggal dia bersedia atau enggak. Masalahnya kan yang namanya seperti itu kan kita perlu pembuktian kan, seperti itu ya. Apa perlu saya kasih informasi dulu biar lebih jelas? Kayak gimana sih? Iya, saya berarti sekalian direkod aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke Bang, di setting aja Bang biar nggak terlalu pegel lah Bang. Biar enak pakai clip on kali ya, biar ada suaranya enak gua gitu. Dipakai Bang sini. Kalau Bang namanya siapa? Nailan. Abang Daniel ini Nani. Oke Bang Nailan, Daniel, Nani. Seperti yang saya bilang tadi, konten saya edukasi atau sosialisasi. Jadi yang dimaksud teknologi pikiran atau biasa dikenal hipnoterapi itu biasanya awalnya digunakan di dunia kedokteran ya. Dulu sebelum ditemukan obat bius, hipnoterapi ini dulu digunakan untuk membius pasien apabila dokter mau melakukan bedah gitu. Karena sebelum ditemukan obat bius saat itu di tahun 1700-an, maka satu-satunya jalan ya harus menggunakan hipnoterapi gitu. Nah, cuman sekarang berkembangnya manusia makin hari makin tahun, nah hipnoterapi ini juga berubah menjadi berkembang. Ada yang menjadi stage hipnotis hiburan gitu, ada yang jadi buat psikologi, buat psikiater, orang-orang yang pada stres gitu. Terus ada juga bahkan ada yang sampai buat kejahatan gitu. Kalau hipnotis kejahatan pernah dengar? Pernah dengar, dan sering terjadi ya. Nah, sebetulnya itu akarnya sama ilmu yang tadi dipakai di ilmu kedokteran gitu. Jadi masalah percaya atau tidak itu sih nggak masalah, yang penting kita udah nyampein. Dan sebetulnya kita semua manusia yang namanya dalam hidup kita itu sebentar-sebentar masuk ke alam bawah sadar. Kenapa? Karena orang yang dihipnoterapi atau dihipnotis itu masuknya ke alam bawah sadar.
Pernah tahu nggak alam bawah sadar kayak apa? Iya, Pernah tahu ya? Ya, pernah dengar ya? Nah, kalau alam bawah sadar itu adanya di otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan ini fungsinya dalam tubuh manusia ini mengontrol segala mekanisme pergerakan manusia, termasuk aliran darah. Nah, ini yang diperintah oleh otak kanan gitu. Terus ada lagi yang namanya imajinasi, bernapas, berkedip, pokoknya mulus atau rasa apa gitu, itu di otak kanan adanya. Seperti itu. Nah, kalau hipnotis hiburan pernah nonton? Pernah nonton. Yang pernah dilihat siapa? Kayak Uya-Kuya gitu. Uya-Kuya. Nah, ini sebagai informasi. Hipnotis yang kayak Uya-Kuya itu nggak semuanya benar. Kenapa nggak semuanya benar? Karena yang namanya manusia itu punya proteksi diri, punya perlindungan diri dari Tuhan. Artinya kalau keselamatannya terancam, harga dirinya terancam, itu nggak akan terjadi. Seperti itu. Jadi kalau Uya-Kuya kan kayak kalau kita perhatikan kayak orang bongkar aib gitu ya, bener nggak? Bongkar aib soal apa pacarnya yang satu selingkuh ini ketahuan gitu kan? Sebetulnya nggak bisa kayak gitu. Berarti lebih tepatnya settingan lah itu. Itu settingan, tapi nggak semuanya settingan gitu. Yang hiburannya ada, bener gitu. Tapi yang kayak gitunya settingan. Biar supaya rame lah kontennya sebetulnya. Kan TV kan harus sempurna tayangannya, seperti itu. Nah, dari cerita saya itu, mungkin setidaknya ini bisa mewakili ketakutan masyarakat bahwa yang namanya hipnotis itu nggak bisa yang buat kayak gitu. Dan secara gampangnya begini dah, kalau seandainya hipnotis bisa dilakukan untuk mengorek keterangan, kenapa juga polisi nggak pakai itu? Iya kan? Kenapa? Karena memang nggak bisa. Kalau seandainya bisa, kantor polisi ramai dong sama koruptor. Bener gak? Oh, iya. Seperti itu lagi gitu. Pas lihat konten hipnotis hiburan yang kayak lupa nama apa gitu, percaya nggak sih? Sebenarnya sih saya lebih nggak percaya sih yang namanya hipnotis ini ya. Percaya ya? Belum pernah ngalamin, tapi jangan sampai juga ya. Ya, jangan sampai yang kejahatannya gitu ya. Tapi kalau yang namanya informasi, terus pengalamannya perlu tahu. Kenapa? Karena kita nggak akan tahu bagaimana mengatasi sebuah masalah kalau kita belum pernah mengalaminya gitu kan. Bagaimana kalau saya menawarkan tentang hipnotis yang pemain-main kayak gitu? Mau coba nggak? Iya, udah. Coba ke sini. Ya, nggak usah yang kayak Uya-Kuya, nggak ada saya bilang. Yang sekedar, bener nggak sih orang dihipnotis tangannya nggak ada apa-apanya bisa nempel kayak gitu? Yang kayak gitu doang. Kan aneh tuh. Langsung kayak ini kayak alam bawah sadar ya gitu. Nah, begini, alam bawah sadar itu sebetulnya saat kita sadar juga kadang kita masuk. Contohnya begini, ente suka nonton video film? Iya. Ada sedih, ada suka, ada gembiranya kan? Sedihnya saat apa biasanya? Ya mungkin saya ada masalah. Ada masalah di peran utama gitu ya. Terus bahagia pasti sebaliknya. Coba bayangin, coba pikirin bener-bener. Itu film sungguhan apa bukan? Ya enggak sih. Enggak. Terus hubungan kita sama pemeran utama apa? Ya kan? Nggak ada kan? Tapi kenapa bisa kita gembira? Kenapa kita bisa kesel? Kenapa kita bisa sedih? Itu namanya termasuk terbawa oleh suasana hipnosis sebetulnya. Jadi yang gampangnya alam bawah sadar itu kayak gitu. Tapi itu bisa dicegah nggak sih? Ibaratnya kan kita kan hipnotis nih. Kita bisa ngecegah dari diri sendiri apa? Bisa dong. Makanya saya selalu bikin konten kayak gini. Sebelum saya bikin tipsnya, saya mau ngajak kalian dulu gitu. Jadi biar tahu rasanya kayak apa, nanti penjagaannya bagaimana rasanya. Kan sebelum kita tahu rasanya, penjaganya gimana, kan gitu. Jadi bagaimana rasanya dulu, ntar apabila saya sudah tahu rasanya, berarti ntar saya kasih tahu, begini cara jaganya. Ada rasa khawatir tuh, tapi jangan keterusan nih gitu, bisa jadi. Sebenarnya ini masalah hipnotis ini bisa kena ke semua orang apa orang-orang tertentu? Semua orang, cuma caranya cepat, sedang apa lama. Jadi semua orang sebetulnya bisa kena. Dan saya biasanya mengenai orang itu, kalau orang itu benar-benar mau nyobain gitu, benar-benar mau nyobain dan benar-benar mau fokus.
Jadi kalau kita khawatir, itu nggak akan terjadi. Seperti itu. Oh, Nah, ini trik saya untuk mengetahui kenapa itu nggak terjadi. Jadi bukan salah ente, bukan salah saya juga. Yaitu memang mau nggak mau trik kejadiannya seperti itu. Syarat hipnotis orangnya harus mau. Kalau khawatir, walaupun dia mau tetap nggak jadi. Itu artinya kalau kita khawatir, kita kontrol diri kita. Nah, ini salah satu bagaimana caranya menghindari hipnotis jalan. Sedikit kita khawatir, sedikit kita curiga, itu nggak terjadi. tapi bukannya hipnotis itu biasanya banyak varian ya? Contohnya kan bisa aja ditepuk doang langsung. Itu apabila orang yang nggak tahu. Ini kan saya jelas-jelas ngobrol minta, iya kan? Jadi kalau abang nggak tahu, itu bisa terjadi. Saya nggak mau yang kayak gitu, karena apa? Ini konten beneran, bukan yang namanya nggak tanpa rencana gitu. Nanti kalau saya nepuk abang bisa-bisa orang bilang apa? Kan begitu. Saya menjaga itu sebetulnya. Oke sih, nggak jadi masalah. Kalau abang nggak mau dengan coba tutup mata, saya hargai. Oke, mungkin lain waktu bisa coba. Ya lihat aja dulu konten yang seperti itu. Dan kalau berani ya mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di sini. Saya juga kadang-kadang seminggu sekali. Biasa nggak vlog di sini, Pak? Nge-vlog di sini seminggu sekali. Oke, makasih. Siap. Makasih ya. Ya. Bang, makasih ya. Oh iya. Bang, ininya Oh iya, maaf. Oke guys, ada sedikit kegagalan karena memang ada khawatir sedikit. Oke, kita lanjut lagi. Oh sono nggak? Oh sono? No. Mana? Yang mana? Empat. Yang ujung. Oke guys, tadi kita udah dapat satu relawan, cuma agak khawatir ya, maka ya akhirnya kita lanjutin. Oke, terus kita mungkin akan coba sama kelompok yang ada di depan, mudah-mudahan bersedia ya. Permisi, lagi sibuk banget gak? Sibuk ya? Udah maaf. Lagi sibuk. Yang mana? Yang mana? Oh no. Permisi, selamat malam. Bisa ganggu sebentar? Masih lama nggak waktunya? Kenapa, Pak? Saya mau izin, mau bikin konten, maksudnya minta ditemenin, minta waktunya sekitar 10 atau 15 menit. Ganggu nggak kira-kira? Kenapa dulu? Konten YouTube. Enggak, saya nggak maksa kok. Kalau memang nggak bersedia nggak masalah. Aku makan dulu ya, Pak. Oke, siap. Oke, siap. Makasih ya. Oke guys, kita ke sana dulu.
lihat dulu kondisinya, dia udah mesen apa belum. Hah? Anak muda. Kalau yang terlalu serius berarti dia lagi ada kumpulan kelihatannya kayak gitu tadi tuh serius banget. Oh. Kalau yang ini nih yang pakai baju hijau, hijau. Oh, ini nggak jadi masalah. Lagi makan. Hah? Ya. Hah? Sinian, jauh amat. Kalau itu cowoknya banyak, ceweknya satu, ntar mau yang kira cowok semua. Oh? Ya kagak. Ente geder. Kagak. Cuman gue lagi pengen dapet cewek gitu loh. Oh no, yang cewek no. Oh. Oh lo cewek semua. Iya. Cewek semua lo. Iya. Permisi, bisa minta waktunya sebentar? Boleh nggak saya mau bikin konten gitu di sini? Konten seru-seruan sih sebetulnya. Gimana boleh? Paling 10 atau 15 menit gitu. Gimana? Kontennya tentang seru-seruan apa namanya? Teknologi pikiran. Pernah dengar belum? Sekalian edukasi juga sih sebetulnya. Belum pernah dengar kan? Sekalian mau dikasih info juga. Gimana? Gimana? Ya bareng-bareng pun nggak masalah gitu, nggak usah satu orang. Kita kan bikinnya bareng-bareng gitu. Gimana? Ya siapa tahu. Saya ini YouTuber baru, jadi lagi kepengen bikin konten yang agak real lah. Kalau biasa di rumah gitu kan biasa banget, kalau pengennya yang di street kayak gini gitu. Pikiran kan? Iya betul, pikiran. Tapi nanti saya akan edukasi bagaimana tipsnya menjaga agar supaya nggak kena gitu, marak gitu. Oke, makasih ya. Yang satu udah mengarah pikiran, jadi ini agak ini gimana dua? Yang dua gimana? Baru makan ya? Hah?
Permisi Teteh, maaf ganggu. Saya YouTuber baru, mau numpang bikin konten boleh? Numpang bikin konten, maksudnya temenin bikin konten. Konten tentang buat YouTube. Tentang seru-seruan aja sih sebetulnya. Boleh ya? Oke. Tapi nggak ganggu banget kan ya? Oke. Abang siapa namanya? Rendra. Ini? Kayak ini? Ya. Oke. Pak Rendra tadi saya belum denger ya. Saya mau numpang bikin konten. Jadi biasa saya bikin di rumah. Tapi kali ini saya pengen yang agak beda di jalanan lah kayak gitu. Kontennya tentang seru-seruan. Seru-seruan. Tapi ada edukasi juga. Pernah dengar yang namanya istilah teknologi pikiran belum? Belum ya. Oke, mungkin persamaannya kayak gini deh. Pernah nonton, tahu nggak sama Adrian? Yang di OPJ. Tommy Rafael? Yang pesulap-pesulap. Iya. Gitu. Maksud saya mau membagikan informasi buat semua warga masyarakat Indonesia lewat yang bisa saya berikan lah. Jadi bagaimana sebetulnya, apa sih yang sebetulnya terjadi dan apa sih baik dan buruknya tentang teknologi pikiran gitu. Jadi kalau boleh saya mau bicara, ini siapa kira-kira ya, taruh sini aja kali ya. Baru saya baru 6 bulan, baru sekitar 600. Tapi Siap, saling subscribe. Nama YouTube juga nanti kita ini ya, setelah selesai. Oke, begini. Teknologi pikiran ini sebetulnya sejak zaman Nabi Adam udah ada, cuma istilahnya aja yang berbeda-beda. Terus kemudian saya ingin mengedukasi buat teman-teman yang ada di sini maupun yang di mana saja berada, yang disebut edukasi pikiran umumnya ini yang dikenal dengan hipnotis gitu. Ada yang tahu nggak tentang hipnotis sebenarnya apa? Enggak ya. Jadi gini, hipnotis itu sebetulnya adalah ilmu komunikasi asli. Ilmu komunikasi dengan alam bawah sadar tadi. Ilmu komunikasi dengan alam bawah sadar, dan ini awalnya digunakan dalam dunia kedokteran. Dulu di saat ilmu kedokteran belum begitu maju, ada yang namanya di dalam dunia kedokteran itu kan perlu adanya bedah. Nah, bedah itu kan pasti orangnya keluar darah gitu kan ya, dan berbahaya. Dan untuk menghilangkan rasa sakitnya saat itu belum ditemukan senyawanya, bahan kimianya. Ada tapi sulit sekali didapat. Nah, cuman di saat itu seorang dokter namanya dari Inggris, Anton Mesmer, mempelajari elektromagnetis yang ada di tubuh manusia, ternyata bisa direkayasa untuk bagaimana seseorang masuk ke kondisi trans, sehingga nanti saat dia dioperasi atau dibedah, dia tidak akan merasakan sakit. Seperti itu. Ini awal ceritanya. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu. Nah, ini sebagai edukasinya. Terus kemudian seiring perjalanan waktu, ilmu ini berkembangnya menjadi ilmu pemberdayaan diri, ilmu leadership, terus juga ilmu stage hipnotis hiburan, bahkan ada juga yang jadi buat alat kejahatan. Tapi basicnya tetap satu ilmu ini gitu. Berbicara tentang hipnotis kejahatan, sebetulnya ini yang paling banyak dikenal di masyarakat, bener ya? Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Sebetulnya hipnotis kejahatan itu nggak ada. Iya, yang ada itu sebetulnya bukan hipnotis, itu adalah gendam. Nah, gendam persis mirip hipnotis, cuma bedanya dia pakai energi lain. Paham ya? Maksudnya ada tambahan. Betul. Sedangkan hipnotis itu murni ilmiah gitu.
Kalau gendam, dia tidak memerlukan tidak memerlukan syarat orang itu setuju apa atau enggak gitu. Kalau gendam, pokoknya mau lu suka, mau lu siap, mau enggak, kena gitu. Tapi kalau hipnotis ditanya dulu, bersedia enggak? Seperti itu. Maka yang saya mau perkenalkan hipnotis, gitu. Bukan gendam. Kenapa? Kalau gendam saya ingat tadi, lagian nggak bisa. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau ngelihat kayak Romy Rafael atau Ferdian atau Uya Kuya, orang diginiin figur, sebetulnya ada pertanyaan nggak sih? Ada Ya? Itu Pasti beneran enggak nggak sih gitu ya? Nah, ini juga yang sering saya temuin gitu. Dan kita nggak akan tahu kalau kita belum pernah ngerasain. Sebetulnya saya mau ngajak mencoba itu gitu. Kenapa saya ajak orang, saya temui orang di tempat ramai, biar supaya nggak ada fitnah, biar supaya lo lagi bikin konten nggak ada niat jahat, seperti itu. Boleh makan ya, Pak? Silakan. Ini maaf saya ganggu nih, tapi saya mau makan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pak Hendra ya? Iya. Pak Hendra kerja di mana Pak Hendra? Hermina, Oh di Hermina. Ini udah jam keluar atau gimana? dia keluar. Jam keluar. Pak Hendra gimana, mau penasaran nggak sama yang kayak gitu? Gini, maksudnya gini loh. Kadang-kadang manusia itu haus akan informasi. Dia mau tahu tapi dia takut mencoba, ya nggak akan tahu. Nah di sini saya menawarkan dan jaminannya nggak ada yang ceritanya kejahatan, karena memang kontennya konten hipnotis, orangnya juga banyak, nggak mungkin saya berbuat jahat seperti itu. Karena terus janjinya juga cuma buat seru-seruan aja gitu. Siapa tadi? Ya. Eka, mau coba nggak? Yang simpel, enggak, yang simpel aja. Bukan gitu, saya takut nanti apa yang nggak perlu saya sampaikan. Oh enggak. Saya lupa. Satu lagi yang saya katakan, mau saya informasikan, ini juga banyak banget yang menjadi momok dalam pikiran masyarakat. Gini, manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikasih sama Allah itu perangkat yang luar biasa, yang namanya proteksi diri. Apabila proteksi diri ini, kapan proteksi diri ini berjalan? Apabila dia merasa sedang terancam keselamatannya. Terus yang kedua, apabila dia merasa terancam nama baiknya. Nah, terus bukan saya mau menjatuhkan tekan sesama magician, tapi yang demikian itu sebetulnya setnya. Itu buktinya apa? Buktinya gini, pikirin logikanya. Kalau memang orang bisa dikorek informasinya, ilmu ini berulah berkembang sekian lama, kenapa kepolisian nggak pakai itu? Seharusnya pakai itu, kalau memang itu bisa gitu. Dan ternyata memang nggak bisa. Jadi nggak usah takut yang ke situnya. Jadi kalau cerita ke situ nggak bakalan bisa. Kecuali memang orangnya mau curhat, itu lain cerita. Nah, ada juga yang datang ke saya, Bang, mau curhat tapi kalau nggak dihipnotis nggak lepas gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau dia nggak mau, itu nggak akan bisa. Seperti itu. Gitu TK. Ini teh siapa? Cinta. Biar masuk YouTube-nya juga. Enggak. Saya YouTube-nya di belakang layar. Bagian belakang layarnya. Ya gitu. Iya. Beneran nggak mau nyobain, ya penasaran? Enggak. Belum siap. Atau 2 sesi saja yang simpel aja, seperti, bener nggak sih orang bisa lupa nama gitu? Kan kayaknya kan nggak mungkin gitu ya. Ya mumpung lagi ada kesempatan. Terus gini. Nama doang kan ada kita. Iya. Terus informasinya gini, kalau kita belum pernah merasakan sesuatu, sebetulnya saya mau menyampaikan triknya bagaimana menghindari hipnotis kejahatan. Cuma kalau kita belum pernah merasakan itu, bagaimana kita menghindarinya sebetulnya? Jadi maksudnya setelah dicoba dulu, nanti kan tahu tuh rasanya. Nah nanti saya kasih tahu bagaimana cara menghindarinya biar supaya nggak kena. Sebetulnya kayak gitu. Masa Pak Hendra takut? Iya. Bukan takut deh, nggak berani nyoba. Apa aja. Hipnotis itu ilmu pengobatan. Jadi kalau memang nggak enak badan, bisa sekalian disembuhin, diterapi gitu. Kalau nonton dulu kan.
Ya, iya. Ya, memang gitu sih. Memang saya juga nggak bisa memaksakan. Kenapa? Karena hipnotis itu nggak akan bisa kalau orangnya nggak mau. Hipnotis sama hipnoterapi apa bedanya? Hipnotis itu saya kayak pianis, detis gitu. Aslinya hipnotis itu orang yang melakukan sugesti. Nah, kalau kondisi orang yang relawannya namanya hipnosis begitu. Isinya sugesti. Jadi kalau yang namanya hipnotis itu orangnya, sayanya gitu. Kan kalau kayak di dunia kedokteran tuh kayak contohnya kayak juga di film-film banyak juga tuh kan itu hipnoterapi itu bisa buat pengobatan. Betul. Nah itu juga apa namanya bisa apa ya kayak Menghilangkan mengobati fobia. juga, ya selain menghilangkan fobia dan juga kayak mengobati rasa rindu sama orang yang kita udah nggak ada gitu, kayak bisa mempertemukan gitu. Iya, seperti itu bisa. Bahkan secara penyembuhan fisik aja bisa gitu. Ya, cuma memang nggak semua hipnotis itu orang ya menguasai sejauh itu gitu. Dan mungkin ya mudah-mudahan saya bisa. Mudah-mudahan saya bisa. Kalau habis di hipnoterapi terus jadi sensitif sama yang nggak kelihatan gimana? Ada hubungannya nggak? Nggak ada itu. Kenapa? Karena yang namanya hipnoterapi itu pasti ada terminasi. Terminasi artinya mengembalikan kepada posisi awal. Karena kita juga sebagai seorang penghipnotis nggak mau yang kayak gitu. Pasti ada komplain lah. Gitu. Maka itu semuanya dipelajari, persiapan, dan memang sudah harus jadi prosedur. Setelah selesai semuanya harus dikembalikan normal. Yang penting udah edukasi. Tuh. Coba yuk. Kan udah masuk nih ya, paling nggak udah nyobain ya dua stage atau satu stage gitu. Gini aja, nggak usah hilang nama lah, mungkin terlalu halu gitu ya. Yang simple aja, melakukan tes fokus. Tes fokus kan katanya gini, apabila kita fokus, apapun yang kita niatkan dengan fokus pasti akan berhasil. Dan melakukan apapun, walaupun itu sebesar apapun atau sekecil apapun, kalau nggak fokus nggak akan berhasil. Nah, saya mau ngajak TIK untuk melatih fokusnya. bahkan melakukan sesuatu yang seolah-olah nggak mungkin gitu. Tapi yang simpel aja, yang nggak mungkinnya gitu. Contohnya gini, saya nggak bawa lem, tiba-tiba nempel gitu, itu kan nggak mungkin kan gitu. Kayak gitu aja gitu. Takut ya. Kan banyak temen ya. Apa ya? Coba pindah dulu. Atau mau bareng-bareng? Iya. Kalau bareng-bareng mungkin mau. Bareng-bareng apa? Pak Hendra sama TIK, maksudnya gini, demi menjaga kestabilan harus ada yang enggak gitu ya, biar supaya ada yang bertanggung jawab, ada yang menyaksikan seperti itu. Gimana? Jadi kalian berdua nanti aku saksiin, nanti aku videoin. Boleh berdua, boleh sendiri, tapi harus ada deh yang nyaksiin. Menempel bareng ini doang. Ya coba. Sambil dimakan dong saya. Iya boleh. Apalagi SMA, kan kalau mau ujian nasional suka ada hipnoterapi, betul. Nah, keutamaan dan keuntungan hipnoterapi itu sampai sebetulnya banyak yang orang nggak tahu, sayang banget gitu. Ada adik kita, saudara kita yang nggak suka sama matematika, ini bisa gitu pakai itu. Terus ada anak teman, tetangga, saudara yang bandel, ini bisa diobatin pakai itu gitu. Karena memang basicnya adalah ilmu kedokteran sebetulnya. Tapi itu kayaknya gitu bisa bertahan berapa lama? Dia bertahannya bisa permanen, bisa permanen. Bahkan saya punya klien yang punya penyakit psikis, nama penyakitnya adalah psikosomatis. Tahu nggak, pernah dengar? Iya. Oke. Jadi
bahkan penyakit psikomatis aja bisa sembuh. Psikosomatis aja bisa sembuh. Jadi permanen sembuhnya. Kalau hipnotisnya dirasakan apa sih, Mas? Saya nggak bisa cerita kalau belum pernah nyoba, gitu kan? Enggak, maksudnya orang yang dihipnotis. Nah, pendapat Anda dulu. Pasti jawabannya orang akan lupa gitu ya, nggak sadar kan? Ya. Nah, ini yang saya mau buktikan. Orang yang dihipnotis itu sadar. Jadi orang dihipnotis itu sadar, full sadar. Cuma yang dia rasakan aneh. Kok bisa gitu doang. Tapi dia sadar. Nah, dan semuanya bisa dipahami. Kalau nggak sadar gini loh, pernah lihat di TV, dia yang dihipnotis tidur. Tapi kok diajak ngomong ngerti. Sadar nggak sih itu? Sadar gitu. Ya kadang kalau kita pertanyaan tuh itu bener-beneran apa Cuma settingan gimmick doang. Bisa gimmick, bisa beneran. Kenapa? Ya kalau yang beneran berarti yang hipnotisnya beneran gitu. Kalau yang gimmick mungkin kontennya settingan seperti itu. Nah kalau buat yang settingan saya nggak punya uang untuk bayar settingnya gitu. Saya mau memperkenalkannya yang real aja gitu. Kenapa kalau settingan itu pasti biaya gitu. ya Gitu. hari ini orang itu Betul, harus tutup mulut ya. Justru itu pembodohan. Ya, justru saya bikin edukasi ini ya biar supaya masyarakat betul-betul bisa membuka diri. Sebetulnya manfaat sama mudaratnya lebih besar yang mana? Ya kalau bicara manfaat dan mudarat semuanya ada. Jangankan ilmu hipnotis, bahkan ilmu ngaji aja juga ada mudaratnya kan begitu. nah ada efek sampingnya enggak? Ya tadi efek sampingnya apabila salah gunakan. Itu efek sampingnya. Kalau salah menggunakan. Nah, enggak, maksudnya nih kan ini mau uji coba ya kan. Mhm. Nah, uji coba ini ada efek sampingnya Oh, enggak. Nanti misalnya bisa ada kebablasan. Wah, kalau kebablasan berarti kita nggak sadar dong. Nah, yang nggak sadar-sadar. Itu dendam ya nggak sadar. Tadi kan saya udah bilang, yang kayak gitu itu Tapi biasa. gendam aja bisa sadar kan? Dendam aja masih bisa sadar, cuma lama gitu. Sampai 2-3 hari baru sadar gitu. Tapi kalau hipnotis mah nggak kayak gitu. Karena kalau gendam itu kan pakai ada tambahan energi lain. Kalau ini benar-benar begini loh sebetulnya cara kerja hipnotis gitu. Anda punya data, saya mengorek data Anda dan saya pahami. Setelah saya pahami, data itu saya kelola, tapi nggak kemana-mana, data yang ada aja. Jadi nggak dari saya sebetulnya. Gitu. Jadi kalau seandainya kita pernah tidur, semua orang pernah tidur, ya itu bisa datanya dimainkan seperti itu. Terus orang belum pernah ketemu hantu, ya nggak bisa, datanya diolah karena nggak pernah ketemu hantu. Gitu. Nah bisa diolah seperti itu. Nah, ada yang pernah ketemu hantu? Sering. Bener. Nah, Wow. makanya saya Iya. Bahkan kadang tidur pun Hmm. aku pernah bener-bener ngalamin real, bener diseret sampai nggak bisa napas, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah. Makanya Di sini saya juga mau memperkenalkan ada yang namanya cleansing. Pernah dengar? Enggak. Cleansing itu kalau dalam komputer ada yang namanya install uninstall. Nah sama, otak manusia juga seperti itu. Kebersihan. Hah? Kebersihan. Install uninstall, paham dong? Jadi kalau ada sesuatu aplikasi atau sebuah data yang nggak kita perlukan dan menurut kita itu virus, itu bisa di cleansing sebetulnya. Jadi kalau memang itu mengganggu bisa di cleansing. Tapi kalau menurut kita masih oke, nggak terlalu masalah, nggak perlu dihapus. Tuh. Ada yang mau dihapus? Apa pengalaman itunya? masih oke. Oke. Iya, itulah. Kenapa saya nggak berani menjudge? Harus dibersihkan enggak? Karena setiap orang beda-beda pendapat. Jantung. Dan apabila itu dimainkan, nggak akan, kalau kita nggak mainkan data itu ya nggak akan terjadi lah. Oke, kita coba lagi. Penasaran enggak? Pasti udah penasaran ya. penasaran sih pasti ada penasaran. Cuman ya itu tadi masih ada rasa takut. Ya, saya Takutnya ya itu yang sesuatu yang memang harusnya nggak harus dibuka, yang harusnya memang kita cuma ya, benar-benar mau dikunci rapat gitu Ya. Mbak. Los. itu kan tadi saya udah edukasi.
saya udah edukasi. Seandainya pun itu terjadi, saya juga siap untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Maaf ya. Alhamdulillah. Makasih Bunda. Makasih Kakak. Jadi kalau untuk bongkar-bongkar yang kayak gitu, terus tidak membongkar yang lain, nggak bisa kayak gitu. Buat pengalaman aja lah gitu. Ayo Vendra. Ayo. Saya sebetulnya mau ngasih trik untuk menghindarinya. Jadi bukannya nggak mau, belum ngerasain gimana harus dihindarin kan gitu. Seharusnya saya di ending akan saya berikan triknya bagaimana menghindari hipnotis. Gitu. Kenapa? Karena nggak banyak orang tahu itu. Tapi hipnotis itu harus memang dilakukan langsung ini antara kita misalnya ketemu gini atau dari Kalau hipnotis, iya. Kalau hipnotis harus langsung. Kalau yang udah jarak jauh ya udah bukan hipnotis. Itu. Iya, ada energi lain lah. Oh, ya. Hipnotis itu Bisa ya. nggak hilang dengan itu? Gimana? Bisa hilang nggak dengan hipnotis? Bisa. Energi lain itu yang Bisa, karena kan semuanya bergantung kepada kepercayaan kita gitu. Apalagi penghipnotisnya paham tentang seluk-beluk yang seperti itu. Ya kayak saya, seperti saya, nggak mungkin saya nggak paham seperti itu. Karena orang-orang psikologis seperti saya, semua aspek ditinjau juga. Nah, apa ruginya? Apa bahayanya? Apa untungnya? Terutama untungnya apa gitu. Jadi bukan karena kita kepintaran ngomong, enggak, memang ada materinya. dulu Ben. Nah ini yang saya sampaikan dari awal, namanya kan edukasi. Iya. Jangan sampai ada ketakutan yang berlebihan, ya nggak benar juga. Kita nggak akan tahu kita itu benar kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita juga nggak akan pernah menjawab sebuah permasalahan kalau kita nggak pernah mengalaminya. Wis, rasanya kayak gitu. Intinya harus berani mencoba ya. Betul. Ya kalau nggak mencoba, ya paling begini sih. Sejelek-jeleknya tindakan itu ya nggak melakukan apa-apa gitu. Tapi penasaran gitu. Dan saat ada kesempatan disia-siakan. Karena mungkin belum tentu setahun sekali kesempatan itu datang, atau mungkin seumur hidup sekali juga belum tentu datang. Ya, baru ini memang. Iya, baru ini kan, Iya. apalagi belum. Baru ini ya. edukasinya maksudnya. Edukasinya Tapi betul. kalau kayak Iya, kalau kontennya udah pernah lihat gitu ya. udah pernah udah pernah. Dan edukasi yang jelasnya baru ini. Gitu. Ya, maksudnya kalau ada edukasi baru jauh ini ya tahunya ya kalau hipnotis ya kayak di TV. Betul. Gitu. Kalau enggak ya untuk yang kesehatan. Ya, disamaratakan. Kalau enggak ya hipnoterapi lah yang Iya, yang betul. tahunya yang ke arah positif hipnoterapi. Iya, iya. Kebetulan kan ada juga teman yang bisa. Bisa. Ya. Dia, Tapi emang dia medis maksudnya. iya memang medis, kebanyakan medis. Karena kita juga sebagai penghipnotis pasti buka klinik. Hai. Trauma. Kaget. Tahu ada yang jalan. Bener gak mau coba tuh? Coba dong. Buat konten nih. Jam doang habis udah. Tapi ya kalau memang takut susah. Ya. Gitu ya. Kecuali memang orangnya mau coba terus mau ngilangin rasa takutnya, fobianya. Maksudnya juga susah kalau takut ya. Betul, karena memang hipnotis itu ya ilmiah, nggak bisa dipaksain. Jadi sebelum saya pamit, sebelum saya pamit saya tawarkan sekali lagi. Gimana? Nggak mau coba? Nggak lewat. Itu oke, nggak apa-apa. Itu pengen lihat dulu gitu. Pengen lihat orang. Nggak akan terjawab, Kang. Nggak akan terjawab kalau cuma ngelihat. Karena saya ini sudah berkecimpung di dunia hipnotis sudah 25 tahun. Gitu. Jadi semua orang sebetulnya dia ingin, cuma selalu lihat dulu deh. Iya. Semuanya Iya. gitu. Ya, karena lebih besar rasa takutnya. Betul. Nah, padahal udah diedukasi. Yang lain kan nggak, kayaknya konten lain saya jarang melihat ada edukasi seperti ini. Gitu. Iya. Kontennya namanya apa kita lihat? Babe Ubay TV.
Coba lihat dulu. Babeh Ubay TV. Coba lihat dulu. Subscribe. Lihat dulu. Web TV. Iya, Babeh. Tulisannya gimana? Babeh H. Babeh H itu. Babe. Oh, Babeh Web TV. Ubay. 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 Spasi ya? Ya, spasi dari Babeh spasi. Babe, spasi Ubay. Ubay ye. Iya. Jalanan. Nah, gitu. Kita satu level. Jadi memang saya YouTuber baru 6 bulan. Jadi Oh, di memang sini aja mainan. iya baru di sini aja karena saya lihat di sini lebih banyak pengunjungnya. Kalau yang sepi-sepi saya malah takut diteriakin malu, takut diteriakin penjahat gitu. Saya lebih baik yang terbuka kayak gini gitu. Iya. Kan riskan sekali yang namanya bahasa hipnotis itu. Iya, kalau nggak ada omongan dulu. Apalagi nggak ada edukasi kayak gini, waduh. Ya, benar. Kita udah edukasi kayak gini aja orang belum tentu mau. Percaya. Coba ya. Coba dicek dulu. Lihat apa namanya? Baik, Babe. Baik. Iya. Kenapa termotivasi? Gimana? Ya pengen berbagi aja sih sebetulnya. Jadi saya ingin masyarakat Indonesia khususnya yang ketinggalan sama bangsa luar. Bangsa luar udah nggak hal yang aneh yang namanya hipnoterapi. Bahkan mereka sudah memperdayakan hipnotis itu sebagai magnet money untuk menarik keberkahan. Jadi manfaat yang Tuhan berikan itu kita nggak gunain, sayang banget gitu. Padahal itu kan harta karun terbesar, kita ngakunya selalu susah ya, bukannya susah, kamu nggak mau pakai yang saya udah kasih gitu. Modalnya udah dikasih padahal. Jadi motivasinya seperti itu aja ya, pengen berbagi lah, karena kalau saya berbagi uang katanya sombong. Ada aja kalau yang berbagi uang terus itu mah pencitraan lah ya, banyak banget lah. Terima kasih. Terima kasih. Ketiga itu berharga loh. Oh iya, banget banget, saya hargai banget. Tapi beneran nggak mau coba. Sebelum saya pamit. Tapi terima kasih banyak ya Pak. Iya. Tawarannya dari Justru saya sebetulnya utamanya menyampaikan itu. Ini mah cuma selingan biar seru-serunya doang sebetulnya. Tadi nama channelnya apa? Sabikui. Scrabikui. Ya, itu masuk. Pakai spasi nggak? Iya, Pak. Oke, siap. Masuk. Baru juga. Baru juga. Ya. Saling dukung aja. Punya konten? enggak Saya itu punya konten. Oke, saya nonton aja dulu. Saya aja. Ya udah, saya pamit. Terima kasih. Terima kasih Banyak, Pak, ya. Maaf ya. Oke, siap. Oke. Yuk. Oke guys, kayaknya malam ini kita cuma dapat perjalanan. Sudah beberapa kali kita coba. Yaudah, kita pamit karena les online aja batal. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup lagi pintunya. Ayo.